Satu unit ruko yang menjual barang pecah belah di Jalan Bengkalis, Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Kepulan asap membumbung tinggi dan memenuhi seluruh ruangan. Kebakaran kian hebat akibat banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan karena pintu ruko terkunci sehingga terpaksa merusak pintu besi dengan kapak besar untuk memadamkan api. Banyaknya asap membuat pandangan petugas terganggu, serta beberapa di antaranya mengalami sesak. Cepat karena rukonya tertutup gitu dan titik apinya nggak nampak itu gara-gara pecahan perabotan itu Pak. Masih belum tahu Pak, belum diketahui. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini karena pada saat kejadian toko sudah tutup. Namun pemilik toko mengalami kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab dari kebakaran tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan orang melakukan eksekusi adat Hinting Pali di lahan perusahaan kawasan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Langka dan mahalnya minyak goreng mendorong warga Kabupaten Buton membuat sendiri minyak goreng dari kelapa. Kuliner steak bungkus daun pepaya dengan suasana persawahan bisa menjadi pilihan mengisi akhir pekan bersama orang terkasih. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Purba kembali menyapa Anda selama 90 menit ke depan dengan beragam informasi dari daerah di Indonesia. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wilson Purba. Selamat siang Wilson, ada informasi pembuka apa untuk pemirsa hari ini? Selamat siang Deta, untuk mengawali informasi iNews siang hari ini kami akan buka dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibat tidak berhati-hati saat meninggalkan rumah, 2 unit rumah terbakar. Kebakaran dipicu pemilik rumah yang lupa mematikan kompor. Api pertama kali tampak dari rumah Samsudin, warga Kelurahan Pasar Maga, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Api dengan cepat membesar hingga menyambar satu rumah lainnya. Akibat lokasi kebakaran yang cukup jauh, warga memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Api pun berhasil dipadamkan sehingga petugas damkar hanya tinggal melakukan pendinginan. Itu disuruh kembali karena sampai kemarin pun sudah selesai kan, apinya sudah padam. Itu penyebabnya belum diketahui Bang ya? Kalau penyebabnya belum kita ketahui. Nah, kira-kira pemadaman berlangsung berapa lama Bang? Kalau pemadaman kita tadi kira-kira ini. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan pemilik rumah yang lupa mematikan kompor dan pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kejadian ini menjadi peringatan bagi kita untuk mengecek terlebih dahulu sambungan listrik, gas, dan kompor sebelum pergi untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Sebuah kabel udara di permukiman warga di kawasan Kelapa Gading terbakar. Diduga kabel terbakar akibat terjadinya korsleting listrik. Kemarin malam, warga di Jalan Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara dikejutkan dengan terbakarnya sebuah kabel udara di lingkungan mereka. Mengetahui hal tersebut, warga khawatir api akan menjalar hingga ke rumah. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan dalam waktu 30 menit, kobaran api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dinilai tidak mematuhi hasil sidang peradilan adat atas sengketa lahan, ratusan massa melakukan eksekusi adat Hinting Pali atau tali larangan di lahan perusahaan PT Selonok Ladang Mas. Menurut hasil sidang adat, perusahaan menggunakan lahan milik warga seluas 18,5 hektar.
Suasana panas terjadi di gerbang masuk PT Selonok Ladang Mas, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Petugas keamanan berusaha menghalangi kedatangan rombongan Damang Kepala Adat beserta ratusan personel pasukan Barisan Pertahanan Adat Dayak atau Batamat. Aksi saling dorong tidak terhindarkan sebab pihak Damang Kepala Adat bersama Batamat bersikeras masuk ke area kebun untuk melaksanakan eksekusi adat Hinting Pali atau tali larangan. Hinting Pali dilakukan karena perusahaan tidak mematuhi hasil sidang adat pada tanggal 7 Februari 2022. Perusahaan terbukti menguasai dan menggunakan lahan milik Jainuddin seluas 18,5 hektar selama 14 tahun dan dituntut 5,8 miliar rupiah. Nah, apabila mereka tidak membayar, nah nantinya ini akan dieksekusi, pihak manajemen perusahaan Selonok Ladang Mas bisa diusir dari sini. Artinya tidak diterima oleh masyarakat adat di sini. Contohnya sudah 10 kepala desa yang menandatangani, ya, dan DPD. Itu 8 desa di Kecamatan Tanah Sepuluh dan 2 desa dari Surabaya, ya. Plus RT. Plus RT-nya. Saya sebagai pemilik berdasarkan Peradilan Adat Dayak Kabupaten Surian kemarin adalah sangat menyayangkan sekali kepada PT Selonok Ladang Mas dengan cara-cara yang sampai terjadi seperti ini. Sementara itu, pihak PT Selonok Ladang Mas belum memberikan keterangan terkait aksi tersebut. Tali larangan adat yang membentang di gerbang masuk pabrik produksi buah sawit tersebut akan terus dijaga pasukan Batamat hingga pihak perusahaan mematuhi hasil sidang peradilan adat. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. 2 kelompok warga di Nusa Tenggara Timur terlibat adu mulut. Keduanya saling klaim lahan yang akan dijadikan pembangunan waduk oleh pemerintah. Dua kelompok warga dari 2 kampung terlibat adu mulut. Warga kampung Rendu Butowe menolak warga kampung Kawa yang akan melakukan ritual adat di lokasi pembangunan waduk. Warga Rendu menilai lokasi waduk adalah tanah ulayatnya. Selain itu, salah satu pemicu adu mulut adalah pro kontra mengenai pembangunan waduk Lambombai di kawasan Lowo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Warga Rendu Butowe menghendaki agar lokasi pembangunan waduk dipindahkan ke Malawaka dan Lowo Pebu karena menurut warga, lahan yang ditunjuk oleh pemerintah merupakan permukiman warga, situs budaya, tempat ibadah dan sekolah. Hingga kini warga juga masih berjaga di pintu masuk menuju kawasan pembangunan waduk. Warga menghalangi alat berat untuk masuk. Polisi pun masih berjaga di lokasi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah truk terjun ke jurang sedalam 20 meter di Wonosobo, Jawa Tengah. Sopir dan kernet truk meninggal dunia di lokasi. Sebuah truk pengangkut pupuk terjun ke jurang saat melintas di Jalan Perumbunan, Kecamatan Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah. Diduga truk alami remblong hingga laju kendaraan tidak dapat dihentikan. Sopir truk dan kernet tewas di lokasi setelah truk menghantam dasar jurang sedalam 20 meter. Evakuasi korban dilakukan tim SAR gabungan dengan hati-hati, mengingat tubuh korban tergencet kabin truk. Tutup. Berawal dari arah Paraan menuju Wonosobo di kilometer 10 Wonosobo di desa Perumbanan, Kecamatan Kretek, diduga rem tidak berfungsi. Satlantas Polres Wonosobo bersama Dinas Perhubungan masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tunggal yang menewaskan 2 orang. Pengendara diminta waspada mengingat sejumlah titik di jalur Temanggung Wonosobo terdapat jalan yang curam. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. 1 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka dalam kecelakaan di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat bus angkutan umum menabrak truk di depannya.
Sebuah bus angkutan umum yang melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta menabrak truk yang berada di depannya di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat, Kamis malam. Bus yang membawa belasan penumpang ringsek di bagian depan. Akibatnya, satu penumpang bus meninggal dunia. Sementara belasan lainnya termasuk sopir bus terluka. Para korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Depan kosong kok, Pak? Truk? Itu truk di sebelah kiri kok. Terus? Kayaknya itu ya kurang tahu ya kalau. Berarti bapak belok ke kiri kalau gitu? Entah saya yang belok apa truknya yang kanan gitu kan, nggak bisa mastiin saya. Entah saya yang kiri apa dia yang kanan. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan. Adapun kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi. Dari Subang dan Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai konten kreator situs OnlyFans Dea diperiksa di Mapolda Metro Jaya usai ditangkap di Malang, Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.